Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sabrina, NPM 2011070234, kelas D, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Akhlak Tasawuf, dosen pengampu, Indah Agung Suprapti MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video ulangan akhir semester Akhlak Tasawuf. Nomor 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khulafatur Rasyidin sampai saat ini, dan tokoh-tokohnya. Jawabannya adalah ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cik Ditiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi berani melawan Perancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas di kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada masa itu, esensi tasawuf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika atau ilmu tentang hal yang gaib. Terkait definisi tasawuf itu sendiri, terdapat keberagaman pendapat. Ada yang berpendapat kata tasawuf diambil dari kata safa, artinya bersih. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sufah, yaitu sebuah kamar di samping masjid Rasulullah SAW di kota Madinah yang sengaja disediakan untuk para sahabat beliau yang miskin tanpa memiliki iman kuat, di mana kebutuhan makan, minum mereka ditanggung oleh orang-orang mampu atau kaya di Madinah. Ada juga yang berpendapat kata tasawuf berasal dari kata syaf, yaitu barisan-barisan saf dalam sholat, sebab orang-orang yang kuat imannya dan murni kebatinannya itu biasanya sholat dengan memilih saf pertama. Seorang ahli tasawuf atau sufi sejati biasanya menjunjung tinggi syariat dan akan menjalankannya dengan tidak banyak bertanya. Jika mereka bertemu dengan satu perintah atau larangan, mereka akan turuti atau hentikan dengan perasaan ridho dan patuh. Bahkan terkadang hadis yang dipandang daif atau lemah oleh para ahli hadis pun diamalkan isinya oleh mereka dengan tidak banyak menanyakan siapa yang merawikan. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufan dengan ajaran yang terkenal, yaitu huba, cinta. Sementara itu, Ma'ruf al-Karaki, seorang pemimpin besar tasawuf di Baghdad, menambah hasil peroleh jiwa dari cinta itu, yakni tumakninah atau ketentraman jiwa karena cinta. Ketentraman jiwa itulah yang menjadi tujuannya, sebab kekayaan yang sebenarnya dan bersifat kekal itu bukanlah berupa harta benda, melainkan kekayaan hati. Kekayaan hati hanya bisa diperoleh dengan jalan makrifat yang kenal pada yang dicintai. Sebab apabila yang dicintai itu telah dikenal, maka kebahagiaan dan ketentraman hati akan dengan mudah diperoleh. Dengan demikian akan tampak kecil segala urusan atau kebendaan dalam penglihatan mata hati. Haris al-Muhasibi pernah menjelaskan bahwa rasa cinta seorang makhluk kepada Sang Khalik merupakan anugerah ilahi yang disemaikan Tuhan di dalam hati orang yang mencintai. Melalui buku ini, Buya Hamka berupaya menyelidiki tasawuf Islam sejak dari masa tumbuhnya, tepatnya sejak awal Islam ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin ini tidak lebih dari 30 tahun. Masa mereka menjadi sangat istimewa karena mengikuti manhaj Rasulullah secara sempurna sesuai dengan jalan lurus yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Dengan demikian, masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Tentu saja gambaran cara pemerintahan mereka itu wajib dijadikan sebagai contoh teladan bagi setiap penguasa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak yang sebenarnya.
Maksudnya adalah peradaban manusia yang berakar pada akidah yang berusaha untuk melahirkan manusia yang bahagia. Pada masa itu, manusia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Mereka mendapat perlakuan yang adil, persamaan, keamanan, rasa tentram, dan memperoleh segala kebutuhan asasi mereka. Di akhir masa pemerintahan mereka, muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecah mereka kepada beberapa kelompok dan sakti yang hingga sekarang terus berlangsung. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam berpusat di kota Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin dan wilayah Islam telah meluas di luar Jazirah Arab. Para khalifah ini memusatkan perhatiannya pada pendidikan, syiar agama, dan kokohnya negara Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Mereka telah mampu menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikan, dan meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi keagungan agama Islam dan umatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, muhasabah merupakan melakukan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Contohnya, mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa. Langkah pertama untuk bermuhasabah yaitu merenungkan apa saja yang telah dilalui dalam hidup kita, kemudian mengevaluasi sudahkah memiliki niat menjadi orang yang lebih baik, sudahkah melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudahkah menyadari berapa banyak dosa yang telah dilakukan dan diperbuat. Sedangkan muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, adanya sifat ini, orang akan takut untuk melakukan keburukan karena akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan di dunia Islam dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan. Tahap zuhud, tahap tasawuf falsafi, dan tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Jawabannya, arti kata zuhud adalah tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. Menurut istilah, zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharapkan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Tasawuf filsafi yaitu tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat atau bisa disebut tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Tarekat adalah jalan atau cara pelaksanaan teknis untuk mendekat kepada Allah dengan pimpinan seorang guru atau mursyid. Mursyid adalah orang yang memiliki hubungan silsilah dengan guru-guru sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian silsilah di sini bukan berarti silsilah yang menunjukkan hubungan keturunan, tetapi menunjukkan kepada hubungan penurunan ilmu tarekat dari satu guru kepada guru tarekat yang lainnya. Orang yang dianggap berhak menjadi guru tarekat biasanya diberi surat ijazah atau khirqah dari guru sebelumnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari video saya tersebut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.